Bab 186, Musim Semi dan Musim Gugur tidak muncul. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di Danau Darah, dua musuh kuat saling berhadapan. Bahkan Blood White peringkat 5 hanyalah zombie pada akhirnya. Gu Yue generasi pertama, kau bukan lagi orang yang hidup, kau penuh dengan esensi kematian. Aperture-mu juga mati, dan meskipun kau dapat menyimpan esensi purba, setiap bagian yang kau gunakan tidak dapat diisi ulang. Kau tidak dapat memulihkannya sendiri, kata boneka raksasa itu dengan dingin. Hehehe, meskipun aku tidak dapat memulihkan esensi purba, lalu kenapa? Aku dapat terus menggunakan batu purba untuk mendapatkan kembali esensi purba. Kau memiliki luka pada dirimu, namun kau berani menggangguku, matilah. Teriak Gu Yue generasi pertama. Seketika, kabut darah menyembur keluar, dan saat gelombang darah mengamuk, sekelompok besar serangga terbang keluar dari danau darah. Itu adalah guilotin darah peringkat 5. Pada saat yang sama, pasukan kelelawar darah bersayap pisau terbang keluar dari langit-langit gua dan muncul dari danau darah, bergabung bersama dan menyerang boneka raksasa itu. Kawanan besar kelelawar, hampir 1000 ekor, membentuk pasukan yang sangat besar. Meskipun mereka adalah Gu tingkat 3 dan bertipe pertarungan jarak dekat, tetapi jumlah mereka menutupi kualitas mereka, bahkan Tai Sueleng tingkat 5 merasa pusing saat melawan mereka. Namun itu bukanlah akhir, karena setelah kesadaran Gu Yue generasi pertama terbangun, di bawah komandonya, pasukan kelelawar darah terus bermunculan, berkumpul di sini. Dia telah beroperasi di sana selama hampir 1000 tahun, dan memiliki rencana yang menghancurkan surga. Dia telah mengubah tempat itu menjadi halaman belakang pribadinya, sehingga memiliki keuntungan lokasi yang besar. Kelompok kelelawar darah terorganisir, tetap dalam formasi di udara, terus bergerak seperti pasukan yang kuat, mengelilingi boneka raksasa itu. Ular piton sungai darah berhenti meronta, malah melingkarkan tubuhnya. Hal ini menyebabkan Tai Sueleng merasakan ancaman, dan dia semakin memusatkan pikirannya. Meskipun kekuatan Gu kuat, itu tidak cerdas. Pasukan kelelawar darah dengan atau tanpa kendali Gu Master, memiliki perbedaan yang sangat besar. Generasi pertama Gu Yue baru saja muncul, namun ia telah membalikkan keadaan, hampir menekan Tai Sueleng. Ia memiliki keuntungan lokasi yang besar, memiliki pasukan yang siap sedia, sementara Tai Sueleng terluka, situasinya tidak terlihat baik. Fang Yuan telah bersembunyi di sebuah gua di dinding, menggunakan bayangan untuk bersembunyi dan mengamati pertempuran. Tetapi Tai Sueleng telah menjelajahi perbatasan selatan selama bertahun-tahun. Dengan luka yang dideritanya tetapi masih memasuki perangkap ini, dia pasti memiliki kartu truf. Tidak peduli apa, akan segera terjadi pertempuran sengit, seluruh distrik ini bahkan mungkin runtuh. Haruskah aku tinggal di sini dan mengamati? Tinggal di sini sangat berbahaya, ini adalah bagian terdalam dari gua bawah tanah, aku mungkin terkubur hidup-hidup. Jika aku tinggal dan menonton pertunjukan, apa peluangku untuk mendapatkan keuntungan dari konflik mereka? Fang Yuan berpikir cepat, mengevaluasi untung dan ruginya. Dia baru berada di tahap awal peringkat 3 sekarang, dan ada risiko tinggi untuk tetap tinggal. Selama dia terkena serangan mereka secara tidak langsung, dia akan terluka parah. Tetapi jika dia benar-benar mendapatkan sesuatu dari ini, bertahan hidup sampai akhir, manfaatnya akan sangat luar biasa. Bagaimanapun, apa yang dimiliki oleh Master Gu peringkat 5 dapat membantunya menghemat hingga 100 tahun kerja keras. Risiko tinggi, untung besar. Fang Yuan menghela napas panjang, dan berencana untuk mundur. Situasinya tidak lagi di bawah kendalinya, terlalu banyak. Risiko untuk tetap tinggal. Burung mati demi makanan, manusia mati demi keberuntungan. Situasi seperti ini, sudah sering ia lihat dalam 500 tahun hidupnya sebelumnya. Ia memang orang yang waspada. Selama ia hidup, akan selalu ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Lagi pula, ia tahu banyak rahasia dan banyak tanah warisan yang belum terekspos. Semuanya menguntungkan dan berguna baginya, ia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya di sini. Tepat saat Fang Yuan hendak pergi, sejumlah kecil kelelawar darah terbang keluar dari pasukan dan menuju ke arahnya. Kelompok kelelawar darah ini berjumlah sekitar 100, menyebabkan Fang Yuan cepat-cepat mundur. Junior klanku, jangan khawatir. Ada jebakan yang dipasang di gua itu, dan bahkan binatang buas bawah tanah tinggal di sana. Kelelawar darah ini dapat menjamin keselamatanmu, suara Gu Yue generasi pertama bergema. Ketika Fang Yuan mendengar ini, ia berlari lebih cepat.
Gu Yue generasi pertama sedikit terkejut, tidak menyangka Fang Yuan begitu jeli di usianya yang masih muda, mampu merasakan niat jahatnya. Segera, ia mengerahkan tekadnya dan sekelompok kelelawar darah lainnya yang terdiri dari ratusan mengejar Fang Yuan. Gangguannya menyebabkan Tai Sueleng menemukan kelemahan yang sebenarnya bukan cacat. Surga bumi suara luar biasa Gu. Melolong. Boneka raksasa itu membuka mulutnya, mengeluarkan lolongan yang mengguncang 9 langit. Seketika, gelombang suara yang luar biasa bergegas ke segala arah seperti suara guntur. Kelelawar darah bersayap pisau Gu di dekatnya langsung terbunuh oleh kekuatan ini, jatuh satu persatu. Kelompok kelelawar darah yang lebih jauh berantakan karena serangan itu, terbang acak di udara. Pasukan kelelawar yang terkonsentrasi sebelumnya dalam sepersekian detik, menjadi kacau dan tidak dapat memiliki utilitas apapun dalam waktu singkat berikutnya. Heaven Earth Magnificent Sound Gu setinggi rank 5, dan itu adalah tipe area of effect yang khusus menangani kelompok kelelawar darah. Ketika Tai Sueleng pertama kali menggunakannya, kekuatannya tidak kuat, tetapi itu karena dia menahannya dengan paksa. Sekarang setelah dia menggunakan tubuh boneka raksasa, dia bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari Heaven Earth Magnificent Sound Gu. Bahkan banyak blood guillotine di seluruh langit terbunuh. Saat kabut darah menyebar, penglihatan jernih kembali. Gelombang suara memantul dari dinding saat seluruh ruang di dalam gunung mulai bergetar. Dengan boneka raksasa sebagai titik fokus, permukaan air danau darah dipaksa turun, membentuk bentuk mangkuk di danau, dan air darah mengalir keluar melalui lubang gua. Namun sebelum itu, ada gelombang suara yang menyebar. Fang Yuan terperangkap dalam baku tembak, baju besi putihnya berkilauan, hampir hancur. Untuk menahan serangan gelombang suara ini, esensi purba aperture-nya digunakan sekitar 10%. Gelombang suara bergema di gua sempit itu, dan telinga Fang Yuan tidak tahan dengan dengungan itu dan dia hampir tersandung tanah. Namun, gelombang suara ini setidaknya membantunya. Bagi dua kelompok kelelawar darah yang mengejarnya, yang kedua sudah hancur, dan yang pertama berada dalam kekacauan karena serangan itu, terbang kemana-mana di dalam gua dan tidak dapat mengejar Fang Yuan. Itu adalah kesempatan langka, jadi Fang Yuan dengan cepat berlari cepat, menjauh dari kelelawar darah itu. Kelompok kelelawar ini adalah yang terjauh dari gelombang suara, sehingga pulih dengan cepat. Mereka mengepakkan sayap, melanjutkan serangan mereka. Ada sekitar 100 kelelawar darah, semuanya peringkat 3. Fang Yuan tidak bisa melawan mereka dan hanya bisa melarikan diri. Sebelumnya, gua itu gelap dan dia tidak tahu arahnya. Namun sekarang, matanya telah beradaptasi dengan lingkungan yang gelap, dan dia bisa melihat sedikit area itu. Ini semua berkat tanah merah yang memancarkan cahaya. Meskipun sayap gunturnya sudah tidak dapat diandalkan, setidaknya itu dapat sedikit membantu, sehingga Fang Yuan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Namun meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan kecepatan yang besar, dan jaraknya perlahan-lahan diperpendek. Jaraknya hampir sampai, saatnya menggunakan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan menggertakkan giginya. Saat kelompok kelelawar darah terus mendekat, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Bloodwing Bloodbath Gu hanya peringkat 3, jadi aura Gu peringkat 6 benar-benar mendominasi mereka. Namun, Tai Sueleng dan Gu Yue generasi pertama ada di dekatnya. Begitu Spring Autumn Cicada muncul, itu akan menyebabkan fatamorgana besar dan keributan itu akan menarik perhatian mereka. Namun Fang Yuan tidak punya pilihan. Dengan situasi di hadapannya, ia hanya bisa berharap mereka berkonsentrasi dalam pertarungan, dan tidak bisa membagi perhatian mereka kepadanya. Screech-screech, kelompok kelelawar darah terus mendekat, hampir kurang dari 100 langkah jauhnya. Fang Yuan mengembuskan napas penuh harap, berpikir dalam hatinya, Spring Autumn Cicada, keluarlah. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Fang Yuan tertegun, berdiri di tempat, Spring Autumn Cicada berada di tengah lubangnya, tidak bergerak sambil memancarkan cahaya kuning kehijauan yang cemerlang. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yuan terkejut. Jauh di sana, langit bersinar di tengah kabut. Saat itu fajar, di lereng, Gu Yuebo, klan Bai dan pemimpin klan Xiong berdiri berdampingan. Meskipun kompetisi sebenarnya besok, kita harus mengadakan kompetisi pendahuluan. Waktunya tepat, haruskah kita mulai? Pemimpin klan Xiong tersenyum saat berkata. Pemimpin klan Bai mendengus, mengabaikannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Gu Yuebo menjawab sambil teralihkan.
Dia mengalihkan pandangannya ke para Master Gu yang berkumpul di sana, mencoba mencari tetapi tidak dapat menemukan Fang Yuan di antara mereka. Kekhawatirannya meningkat. Semua Master Gu ini berusia di bawah 30 tahun, dan saat berdiri bersama, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Melihat sekilas, kekuatan ketiga klan itu terlihat jelas. Klan Xiong memiliki Master Gu terbanyak sejak mereka mundur di awal, dan mempertahankan sebagian besar kekuatan pertempuran mereka. Klan Gu Yue dan klan Bai memiliki lebih sedikit anggota, tetapi klan Bai memiliki Bai Ningbing. Dia sendiri sudah cukup untuk mempromosikan kekuatan keseluruhan klan Bai ke puncak dari 3 klan. Pemimpin klan Xiong berteriak, kompetisi ini akan diadakan sekitar 100 li, sampai malam hari, berakhir saat matahari terbenam. Pertarungan tidak akan memiliki batasan hidup dan mati, tetapi saya harap kalian dapat mengendalikan diri. Kalian memiliki token di tangan kalian, dan mereka yang mengumpulkan 30 di antaranya akan memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi 3 klan. Bersiaplah, dan mulai. Pertarungan hidup dan mati, hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat ikut serta. Tidak ada batasan partisipasi, dan 100 li di sekitarnya adalah panggungnya. Bahkan masuk di tengah jalan pun diperbolehkan. Ini bukan kompetisi yang adil. Namun, ketiga pemimpin klan tidak memiliki pendapat atau dendam terhadapnya. Di dunia ini, bertahan hidup didasarkan pada kekuatan sendiri, tinju seseorang. Semakin kuat Anda, semakin banyak hak yang Anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Jika Anda lemah, maka Anda harus menyesali keberuntungan Anda dan bersembunyi, mengumpulkan kekuatan dan menjadi kuat. Dalam beberapa tarikan napas, Fang Yuan merasa seperti 2 atau 3 tahun telah berlalu. Dahinya dipenuhi keringat dingin, jangkrik musim semi musim gugur tidak dapat keluar, bagaimana ini bisa terjadi? Jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu vitalnya, itu sangat penting baginya. Gu peringkat 6, kartu truf terakhirnya, untuk berpikir itu tidak dapat dikendalikan. Ini terlalu parah, dan Fang Yuan harus memusatkan seluruh perhatiannya pada masalah ini. Di gua yang gelap, dia menyipitkan mata. Dia hanya panik kurang dari sedetik, sebelum menenangkan dirinya. Pikirannya bergerak seperti kilat, rohnya memasuki lubangnya, tidak ada yang salah dengan jangkrik musim semi musim gugur, itu masih pulih dengan cepat. Tetapi tidak peduli bagaimana Fang Yuan menginginkannya, itu tetap stagnan di tengah, tidak bergerak bahkan satu langkah pun. Aku mengerti, Fang Yuan tercerahkan, jangkrik musim semi musim gugur ini, begitu menjadi Gu vital, ia tetap berada di lubang dan tidak dapat lagi digerakkan. Gu adalah esensi makhluk hidup, ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan segala macam bentuk dan kemampuan. Untuk cacing Gu, memelihara, menggunakan, dan memurnikan, ketiganya mendalam dan seringkali terdapat kasus khusus dalam aspek ini. Dalam hal memelihara, cacing Gu hanya memakan makanan tertentu. Dalam hal memurnikan, mereka memiliki berbagai macam persyaratan. Dalam hal menggunakan, tuan bambu hanya dapat digunakan oleh Master Gu yang tidak pernah berbohong. Dan untuk menggunakan Gu yang benar, Master Gu harus memiliki hati yang adil. Atau Gu foto audio, yang mati setelah 1 kali penggunaan, sementara Gu visual dapat bertahan di dinding batu untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangkrik musim semi musim gugur dimurnikan, ia tetap berada di celah dan tidak dapat dipindahkan lagi. Keistimewaan ini, mengingatkan Fang Yuan pada Gu lainnya, bunga langit tirai erbab 187, ada satu sungai waktu, dan jangkrik musim semi musim gugur bertindak sebagai perahu penyeberangan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Gu tirai air bunga langit adalah Gu tingkat 4. Setelah digunakan, ia akan berubah menjadi perisai air bulat raksasa. Kekuatan pertahanan perisai itu sangat bagus dan bahkan dapat menahan serangan dari Gu tingkat 5. Namun, ia memiliki kelemahan besar, ia tidak dapat digerakkan dan tidak dapat dihentikan. Perisai air itu mengisolasi dunia dalam dan luar, sehingga bahkan pemiliknya tidak dapat dengan bebas masuk atau keluar. Dengan demikian, ini digunakan oleh banyak kekuatan untuk melindungi wilayah mereka. Fang Yuan tidak mengenal jangkrik musim semi musim gugur. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tewas karena pengepungan jalan yang benar setelah baru saja berhasil memurnikan jangkrik musim semi musim gugur, ia tidak punya waktu untuk bereksperimen dengannya. Selain itu, jangkrik musim semi musim gugur bukanlah Gu vitalnya saat itu dan karakteristik ini belum menampakkan dirinya.
Dalam kehidupan ini, kultivasinya masih rendah, jadi ia tidak berani mengeluarkan jangkrik musim semi musim gugur secara acak. Spring Autumn Cicada tergolong salah satu gu yang paling tidak biasa dan sangat misterius. Catatan tentang wawasan dan pengalaman penggunanya tidak pernah tersebar. Lebih jauh lagi, begitu gu mencapai peringkat 6 ke atas, mereka menjadi satu-satunya gu sejenis mereka di seluruh dunia. Jika seseorang ingin menyempurnakannya, mereka hanya akan memiliki kemungkinan berhasil setelah gu sebelumnya mati, jika tidak maka itu adalah kegagalan 100%. Dengan demikian, ini menyebabkan Fang Yuan mengetahui tentang karakteristik ini sekarang. Kelahiran kembali bukanlah hal yang mudah, musim semi dan musim gugur menyembunyikan bencana. Kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada semakin meningkat, dan bahkan kecepatan kultivasi bakat kelas A dengan lautan sumber daya mungkin tidak dapat menyamai kecepatannya. Apertur mereka cepat atau lambat akan meledak di bawah tekanan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan menggertakkan giginya. Kelahiran kembali itu indah tetapi memiliki Spring Autumn Cicada setara dengan memiliki setengah dari 10 bakat ekstrim. Itu seperti berada di bawah tiang eksekusi di mana Anda dapat dieksekusi kapan saja. Jika aku tidak bisa mengeluarkan Spring Autumn Cicada, apakah itu berarti aku hanya bisa menggunakannya untuk bereinkarnasi lagi? Kerutan di dahi Fang Yuan semakin dalam. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Bereinkarnasi berarti Spring Autumn Cicada akan memasuki kondisi lemah lagi, dan pada saat yang sama, Fang Yuan dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Situasi ini tampaknya sempurna, tetapi mengandung banyak masalah dan bahaya besar. Pertama-tama, tidak ada jaminan bahwa bereinkarnasi akan berhasil. Fang Yuan telah mengalami bereinkarnasi sekali dan dia hanya mampu membawa kembali pengalamannya yang berharga. Dia sampai pada pemahaman dengan memadukan konsep bumi, dunia adalah ruang 3 dimensi dan waktu adalah poros yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Tanpa waktu, ruang akan diam. Pergerakan setiap materi adalah sebuah proses, yang menandakan konsumsi waktu. Tidak ada dimensi paralel di dunia. Menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali berarti melangkah dari paruh kedua poros waktu, masa depan ke suatu titik di paruh pertama, masa lalu. Namun, tubuh tua Fang Yuan di masa depan tidak ada di masa lalu. Karena pembatasan dari Dao besar dunia, tubuhnya tidak dapat dibawa ke masa lalu, dan hanya dapat meledakkan dirinya sendiri. Energi dari ledakan diri adalah gaya pendorong dan pecahan hukum waktu di Spring Autumn Cicada seperti perahu tunggal yang membawa kesadaran Fang Yuan dari masa depan untuk terlahir kembali ke masa lalu. Kesadaran bukanlah materi fisik seperti tubuh. Secara tegas, kesadaran masa depan ini juga tidak ada di masa lalu. Kecerdasan terkandung di dalamnya. Kesadaran masa depan menyebabkan Master Gu mengubah dirinya sendiri, dan dengan demikian memengaruhi sekelilingnya. Pengaruh ini secara bertahap akan meluas ke seluruh dunia, ini adalah efek kupu-kupu. Ketika efek kupu-kupu terjadi, dunia tidak akan sama lagi, menyebabkan keberadaan kesadaran, masa depan, menerima persetujuan dari Dao Agung Dunia. Seseorang pernah berkata bahwa sejarah itu seperti sungai yang panjang, dan perubahan dalam suatu peristiwa di hulu akan sepenuhnya mengubah hilir. Dunia mistis Gu ini seperti air di sungai yang panjang. Hampir semua orang hanya bisa mengalir mengikuti arus dan pergi dari hulu ke hilir. Namun, kesadaran Fang Yuan melawan arus, pergi dari hilir ke hulu dengan mengandalkan Spring Autumn Cicada. Ketika dia membuat perubahan di hulu, akan ada juga perubahan di hilir. Namun, sungai itu masih sungai yang sama, dunia Master Gu masih dunia Master Gu. Hanya saja sejarah telah berubah ke sudut lain, membawa kemungkinan lain ke dalam persamaan. Analogi ini dapat dengan mudah dipahami. Namun, Spring Autumn Cicada belum pulih sepenuhnya. Saat ini, ia seperti perahu yang bocor dan usang. Kultivasi Fang Yuan juga hanya tahap awal peringkat 3. Akan ada perbedaan yang tak terbayangkan antara kekuatan pendorong peledakan dirinya sekarang dari peledakan diri dari kultivasi peringkat 6-nya di kehidupan sebelumnya. Dengan kekuatan sekecil itu, ia tidak akan mampu mendorong Spring Autumn Cicada, apalagi mengalir melawan arus waktu yang panjang. Aku mungkin tidak akan berhasil dengan mencoba terlahir kembali melalui peledakan diri. Siapa yang bisa menjamin bahwa perahu yang rusak tidak akan terdampar di sungai yang panjang? Dan jika itu terjadi, kesadaran dan ingatanku akan tersapu tanpa ampun oleh waktu. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan, akan lebih baik untuk menunggu sampai lubang didorong hingga batasnya,
mengulur waktu sebanyak mungkin dan membiarkan Spring Autumn Cicada pulih lebih banyak, memperkecil lubang di perahu yang sudah usang. Pada saat yang sama, meningkatkan kultivasiku akan memberikan daya dorong yang lebih tinggi untuk melawan arus, setelah peledakan diri. Fang Yuan menghela napas panjang. Perubahan pada Spring Autumn Cicada ini di luar dugaannya. Namun dengan sifatnya yang selalu berhati-hati, dia telah menyiapkan rencana. Kelompok kelelawar darah semakin dekat. Namun, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada lubangnya. Sinar cahaya kuning hijau membanjiri lubangnya. Laut purba perak putihnya setenang cermin di bawah aura megah Spring Autumn Cicada, tetapi ada retakan berbahaya di membran cahaya lubangnya. Semua gu lainnya telah ditekan hingga ke dasar laut oleh aura Spring Autumn Cicada. Fang Yuan mengirimkan keinginannya dan sebuah gu perlahan terbang ke permukaan laut, menahan tekanan tersebut. Gu ini tampak seperti dadu persegi, berwarna abu-abu dan sangat kuat. Ini adalah salah satu gu yang telah dijarah Fang Yuan dari Bai Ningbing. Itu adalah gu sekali pakai, dan akan menghilang begitu digunakan. Namun efeknya luar biasa, dan begitu digunakan, ia akan sepenuhnya mengekstrak semua kekuatan dan potensi dalam lubang Gu Master dan langsung menaikkan kultivasi Gu Master ke tahap puncak dengan peringkat yang sama. Gu lubang batu, meledaklah. Fang Yuan menginginkannya, Gu lubang batu segera meledak, berubah menjadi bubuk abu-abu seperti asap rokok, dan menyebar ke laut purba. Dinding lubang awalnya adalah membran cahaya, tetapi begitu bubuk abu-abu ini menyentuhnya, cahayanya langsung meredup. Bubuk itu menempel pada membran cahaya dan membran cahaya itu secara bertahap menebal, mengalami perubahan kualitatif dari terang menjadi berbatu. Setelah beberapa detik, dinding lubang Fang Yuan menebal beberapa kali lipat dan berubah menjadi lubang batu yang berat dan kokoh. Cahaya kuning kehijauan dari Spring Autumn Cicada masih berfluktuasi terus-menerus, tetapi lubang itu sekarang dapat menahan tekanannya. Fang Yuan berada di tahap awal peringkat 3 dengan esensi purba perak muda, dan laut purbanya bersinar dengan cahaya perak muda. Namun saat ini, kultivasinya mengalami peningkatan tiba-tiba, melonjak dari tahap awal peringkat 3 ke tahap puncak peringkat 3, memiliki esensi purba perak salju. Menggunakan Stone Aperture Gu berarti memotong jalur kemajuan seseorang dan menggunakan semua potensi di dalam Aperture, akan sangat sulit untuk melangkah ke peringkat 4. Namun, kultivasiku telah meningkat dan Aperture telah berubah menjadi dinding batu, yang beberapa kali lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya, dan akan mampu menahan tekanan dari Spring Autumn Cicada untuk sementara waktu. Menggunakan Stone Aperture Gu seharusnya menjadi respons Bai Ningbing terhadap batas-batas Northern Dark Ice Soul Physique. Sayangnya, Ten Extreme Aptitudes jauh lebih merepotkan daripada Spring Autumn Cicada. Potensi mereka tidak terbatas dan bahkan dengan mengubah Aperture seseorang menjadi batu, dinding Aperture akan cepat pulih. Pada detik ini, kelompok kelelawar darah Bladewing menerkam untuk membunuh. Fang Yuan mendengus dingin, lalu mengeluarkan Chainsaw Golden Centipede-nya dan membunuh sambil mundur. Untungnya, terowongan ini sempit, dan dengan pertahanan Sky Canopy Gu dan tubuh lebar Chainsaw Golden Centipede, Fang Yuan mampu menghalangi kelompok kelelawar darah dan menghentikan mereka untuk mengepungnya. Ini sangat mengurangi ancaman mereka. Untuk sesaat, hanya ada suara dering terus-menerus di dalam terowongan. Suara serangan Chainsaw Golden Centipede dan suara kelelawar darah Bladewing yang menghantam baju besi putih, dengan cepat bergema melalui dinding terowongan dan membentuk campuran. Esensi purba di celah Fang Yuan terus terkuras dengan cepat. Ada hampir 100 kelelawar darah, tetapi tanpa Gu Master di sana untuk mengendalikan mereka, ada banyak gesekan internal antara kelelawar dan mereka tidak dapat membentuk kerja sama diam-diam. Jadi, pada kenyataannya, Fang Yuan hanya perlu berurusan dengan 30-40 kelelawar darah pada saat yang sama. Tetapi bahkan jumlah ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tahan, dan dia harus mundur sambil melawan. Yang lebih canggung lagi adalah meskipun dia telah melompat ke tahap puncak peringkat 3, Aperture-nya masih berisi esensi purba perak muda tahap awal. Hanya dengan mengandalkan bakat kelas C-nya, kecepatan produksi sendiri esensi purba perak salju terlalu lambat. Situasi saat ini juga tidak memungkinkan Fang Yuan untuk melakukan banyak tugas dan mengeluarkan batu purba untuk menyerap esensi purba alami. Mengonsumsi batu purba dapat dengan cepat memulihkan esensi purba, tetapi metode ini tidak cocok dalam pertempuran nyata. Mengalihkan perhatian diri sendiri dalam pertempuran hidup dan mati meminta penghinaan, itu adalah langkah yang sangat bodoh dan mirip dengan mencari kematian. Pada saat yang sama,
efisiensi dalam menyerap esensi purba alami pada situasi seperti itu juga sangat rendah. Cara ini hanya dapat digunakan selama kultivasi normal, atau untuk memanfaatkan celah pendek dalam pertempuran untuk memulihkan esensi purba dengan cepat. Untungnya, Fang Yuan memperoleh rumput gu belum lama ini, Heavenly Essence Treasure Lotus. Heavenly Essence Treasure Lotus dapat menghasilkan batu purba, itu sangat berharga dan langka. Namun pada kenyataannya, efek ini hanya merupakan ekspresi dari kemampuan bawaannya. Heavenly Essence Treasure Lotus juga disebut mata air roh portabel, dan kemampuan bawaannya adalah menghasilkan esensi purba alami. Esensi purba kemudian akan mengembun bersama untuk membentuk batu purba. Heavenly Essence Treasure Lotus yang dimiliki Fang Yuan tergeletak jauh di dalam laut purbanya, itu tampak seperti mata air roh yang sangat kecil. Resep Heavenly Essence Treasure Lotus diciptakan oleh Immortal Venerable Genesis Lotus. Hanya Gu Master yang telah mencapai peringkat 9 yang dihormati sebagai yang terhormat. Untuk jalur yang benar, mereka disebut yang mulia abadi, dan untuk jalur iblis, mereka disebut yang mulia iblis. Immortal Venerable Genesis Lotus juga dikenal sebagai orang dengan kecepatan pemulihan esensi purba tercepat sejak zaman kuno. Dalam aspek ini, dia berada di atas para terhormat abadi dan terhormat iblis lainnya, dan itu semua karena esens Lotus. Teratai harta karun esensi surgawi milik Fang Yuan hanya berada di peringkat 3 dan baru saja disempurnakan, jadi masih dalam level terburuk. Namun, teratai itu sudah menyediakan pasokan esensi purba alami yang berkelanjutan bagi Fang Yuan. Saat esensi purba alami ini muncul di lubang Fang Yuan, ia akan secara otomatis disempurnakan dan berubah menjadi esensi purba perak salju. Seharusnya jika Fang Yuan menyerap esensi purba dari batu purba, ia masih harus membagi sebagian pikirannya. Namun, teratai harta karun esensi surgawi ini adalah gunya, jadi menggunakannya semudah menggerakkan jari-jarinya. Fang Yuan mundur saat bertarung, dan dengan bantuan teratai harta karun esensi surgawi, kecepatan pemulihan esensi purbanya sudah bisa dibandingkan dengan Master Gu dengan bakat kelas B. Bunuh! Ia berteriak keras sebelum tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya dan menyerbu ke dalam kelompok kelelawar darah. Kelabang emas gergaji mesin melesat maju, dan gigi gergaji peraknya berputar dengan gila, menghasilkan suara melengking saat ia menebas kelelawar darah bersayap pisau yang bersembunyi di belakang. Kelelawar darah ini tampak agak mirip dengan kelelawar darah lainnya, meskipun tampak sedikit lebih dominan. Ini adalah satu-satunya kelelawar jantan dalam kelompok kelelawar darah ini, dan disempurnakan oleh Gu Yue generasi pertama. Dengan mengendalikannya, seseorang secara tidak langsung dapat menguasai seluruh kelompok kelelawar darah. Fang Yuan telah merencanakan serangan ini secara diam-diam setelah pengamatan yang cermat, dan membuat serangan ini tampak tidak disengaja. Dengan kepala pertama Gu Yue tidak hadir di tempat kejadian, serangan ini sangat efektif. Kelelawar jantan itu mati di tempat, terpelintir menjadi bubur berdarah. Kelelawar betina yang tersisa segera berhamburan. Bab 188, senior membuka jalan bagi junior untuk berjalan lancar. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Dalam kelompok kelelawar darah, hanya ada satu kelelawar jantan, sedangkan sisanya adalah betina di bawah komando kelelawar jantan. Antara kelelawar jantan dan betina, mereka tampak sama dan tidak memiliki perbedaan dalam penampilan. Namun, Fang Yuan sangat akrab dengan kelelawar darah bersayap pisau ini di kehidupan sebelumnya. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa membedakannya. Tanpa kelelawar jantan, seluruh kelompok menjadi kacau. Fang Yuan mengambil kesempatan dan melambaikan kelabang emas gergaji, membunuh jalannya. Sesaat kemudian, lebih dari 20 kelelawar darah bersayap pisau hancur, menunjukkan tekad Fang Yuan dalam pertempuran. Namun, pertempuran yang intens juga menyebabkan esensi purba Fang Yuan di celahnya berkurang drastis. Saatnya pergi, Fang Yuan dengan tegas mundur, melarikan diri dengan kekuatan penuh. Ketika kelompok kelelawar darah di belakangnya bereaksi, Fang Yuan sudah 100 langkah jauhnya. Sekitar 20 kelelawar darah Bladewing terus mengejarnya sementara yang lain terbang ke segala arah. Terkesiap, di terowongan sempit itu, Fang Yuan bernapas dengan keras sambil berlari, mengaktifkan teratai harta karun esensi surgawi. Setelah pertempuran yang intens, esensi purba perak salju yang tertinggal di celahnya serta permukaan laut purba yang rendah berangsur-angsur naik kembali. Semakin lama waktu berlalu, semakin cepat kekuatan tempur Fang Yuan pulih. Tiba-tiba, sayap guntur Fang Yuan mengepak,
dan kekuatan itu menyeret seluruh tubuhnya ke depan, hampir membuatnya menabrak dinding gua. Gu Thunderwings telah tercemar oleh Gu Blood Frenzy, dan telah mencapai batasnya, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali. Sebentar lagi, Gu Thunderwings akan berubah menjadi genangan air darah dan berubah menjadi sumber polusi baru. Berpikir demikian, Fang Yuan berhenti ragu-ragu dan mengaktifkannya 3 kali, akhirnya menyebabkan Gu Thunderwings yang tidak patuh itu terlepas dari punggungnya. Pergilah, Fang Yuan dengan tegas menyerahkan Gu Thunderwings, melemparkannya ke belakangnya. Kelompok kelelawar darah Bloodwing di belakangnya mengepung Thunderwings Gu sepenuhnya. Mereka menyerbu, mencabik-cabik Thunderwings Gu menjadi berkeping-keping. Hambatan ini memberi Fang Yuan sedikit waktu untuk pulih. Sampai kelelawar darah Bloodwing mengejar Fang Yuan, esensi purba di celahnya telah pulih lebih dari setengah dari total. Esensi purba perak salju dibandingkan dengan esensi purba perak muda, memiliki ketahanan beberapa kali lebih banyak, dan kekuatan tempur Fang Yuan saat ini telah jauh melampaui tahap awal. Dia tertawa terbahak-bahak, melambaikan kelabang emas gergaji untuk bertarung sekali lagi. Setelah membunuh sekitar 8-9 dari mereka, sisanya terbang dan melarikan diri. Sayangnya aku tidak punya Gu seperti Gu Iron Hand Grappling. Gu Bloodwing Bloodbat terbang terlalu cepat, dan sayapnya tajam seperti bilah, sangat sulit ditangkap. Jika aku bisa menangkap 2 atau 3, itu akan bagus. Fang Yuan menyimpan Chainsaw Golden Centipede, dan berbalik ke bagian gua yang lebih dalam. Ketika dia menyambar Heavenly Essence Treasure Lotus, dia ditelan oleh air darah. Itu pasti disebabkan oleh Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama menggunakan Blood White Gu, berubah menjadi zombie terbang. Aperture-nya sudah lama mati dan tidak bisa lagi memulihkan esensi purba. Kecuali dia menggunakan batu purba, esensi purba di aperture-nya akan dibatasi oleh jumlah yang tersisa di dalamnya. Tetapi jika dia memiliki Heavenly Essence Treasure Lotus, sebagian besar, dia bisa meniadakan kelemahan ini. Jadi, belum lama ini, dia mengirim 2 kelompok Bloodwing Bloodbat ke arah Fang Yuan, mencoba menangkapnya. Untungnya, Fang Yuan melihat sesuatu yang salah dan berbalik tepat waktu. Pada saat yang sama, Tai Sueleng secara tidak langsung membantunya dengan gelombang suara. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara Tai Sueleng dan Gu Yue generasi pertama. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka tetap akan mengincarnya. Tai Sueleng ingin membawanya ke pengadilan, sementara Gu Yue generasi pertama menginginkan teratai harta karun esensi surgawi. Meskipun kelelawar darah bersayap pisau telah bubar, bahaya Fang Yuan masih belum terselesaikan. Aku harus segera meninggalkan Gunung King Mao, sesegera mungkin. Fang Yun menggertakkan giginya. Dia tidak bisa lagi kembali, hanya bisa berjalan di sepanjang gua gunung ini, mencoba mencari jalan keluar. Gua ini jelas buatan manusia, tetapi setelah waktu yang lama, banyak area telah runtuh. Fang Yuan terus maju, dan ketika dia menemui jalan buntu ini, dia hanya bisa menggunakan kelabang emas gergaji. Kelabang emas gergaji awalnya adalah makhluk bawah tanah, ahli dalam menggali lubang, jadi saat ini dia sangat berguna. Fang Yuan juga memiliki kekuatan 2 babi hutan, dan dia menggali tanah dan terus maju. Ini sangat mengurangi kecepatannya, dan setelah 3 hingga 4 jam, dia akhirnya sampai di ujung gua. Sebuah dinding batu besar yang kokoh menghalangi jalannya sepenuhnya. Bahkan kelabang emas gergaji mesin tidak dapat mengebor jalannya. Apakah Gu Yue generasi pertama sudah menyegel gua ini sepenuhnya? Hati Fang Yuan hancur. Bam! Telapak tangan kedua belah pihak bertemu, dan Master Gu Clan Xiong terbang ke udara seperti kain, mendarat dengan keras di tanah. Batuk! Master Gu Clan Xiong batuk seteguk darah, jatuh pingsan. Di langit, matahari bersinar terang, memancarkan sinar yang menyengat. Sinar matahari menyinari padang gurun, dan cahayanya terpantul di wajah Bai Zhongshui yang gemuk. Master Gu muda dari klan Bai ini tertawa puas. Memangnya kenapa kalau kamu adalah Master Gu dari klan Xiong? Berani beradu kekuatan denganku. Dia menggerakkan tubuh rampingnya yang gemuk, mencoba menghabisi lawannya dan mengambil token, tetapi tiba-tiba sebuah Moonblade datang menyerang. Bam! Tubuh Bai Zhongshui berbalik, menembakkan bola air dari mulutnya. Bola air dan Moonblade bertabrakan, meledak bersama. 3 Master Gu dengan Fang Zheng sebagai pemimpin, melompat turun dari dahan. Orang-orang klan Gu Yue, ini hadiah pertempuranku. Bai Zhongshui menyipitkan matanya menunjukkan cahaya yang berbahaya.
Mata merah aneh Fang Zeng menatap Bai Zhongshui dengan saksama saat dia berkata, jadi apa? Sekarang kamu adalah mangsa kami. Di sisi lain hutan, lebih banyak langkah kaki terdengar. Beberapa orang berjalan keluar dari bayang-bayang, itu adalah pemuda jenius dari klan Xiong, Xiong-lin. Kepalanya yang botak memantulkan sinar matahari, membuatnya bersinar seperti berlian. Hehehe, ini jadi menarik. Bai Zhongshui tertawa terbahak-bahak, tetapi sesaat kemudian tawanya berhenti. Kedua belah pihak menyerang bersama, menyebabkan Bai Zhongshui lengah, terkepung. Bai Zhongshui batuk darah, ekspresinya berubah jelek. Apa? Klan Gu Yue, kamu bekerja sama dengan orang-orang klan Xiong yang tercela ini. Fang Zeng tidak berekspresi, niat membunuhnya mengamuk, tidak mengatakan sepatah kata pun dan semakin dekat dengan Bai Zhongshui. Xiong Lin tertawa, pertempuran ini menyangkut demografi 3 klan untuk 100 tahun ke depan, jadi izinkan aku memberi tahu kamu. Klan Gu Yue telah membentuk aliansi dengan klan Xiong kita. Bai Zhongshui, hari ini adalah tanggal kematianmu. Meludah, Bai Zhongshui batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya sambil menatap sekelilingnya dengan jijik, memangnya kenapa kalau aku mati? Berkelompok kalian hanya takut pada Bai Ningbing kami. Percuma saja, ini baru pertarungan awal, nanti masih ada 1 lawan 1. Apakah ada orang di klan kalian yang bisa melawan Bai Ningbing? Kami ditakdirkan menjadi nomor 1. Hehehe, jadi kami memutuskan bahwa dalam pertarungan pertama ini, kami akan bekerja sama dan menghabisi Bai Ningbing. Xiong Lin tertawa keras. Bas, pisau cukur kelabang emas gergaji bergesekan dengan dinding batu, menyebabkan suara keras bergema di gua. Dinding batu ini kokoh dan tebal, sangat aneh. Dahi Fang Yuan penuh keringat, saat ia menggunakan kelabang emas gergaji dan gubulan darah untuk menyerang secara bergantian, tetapi bahkan setelah berjam-jam, ia hanya maju sekitar 50 cm. Apakah ini benar-benar akhir bagiku? Hati Fang Yuan tergerak, tiba-tiba merasakan ada makhluk hidup di dinding batu. Dia segera menggunakan Earth Communication Ear Grace Gu, mendengarkan dinding batu. Ada makhluk hidup misterius di sisi lain dinding batu, tetapi auranya sangat lemah. Setengah jam kemudian, Fang Yuan menggali lubang, dan makhluk hidup misterius itu menampakkan dirinya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, memancarkan cahaya metalik seperti besi dan baja. Baik pelindung dada dan punggungnya berupa garis-garis tebal yang memperlihatkan aura yang mendominasi. Ia memiliki 3 pasang kaki, masing-masing memiliki peraba berbentuk spiral di ujungnya. Itu membuat Fang Yuan teringat pada ujung spiral bor listrik. Itu laba-laba serigala tanah 1000 li. Fang Yuan tercerahkan, segera memikirkan biksu anggur bunga. Pertanyaan-pertanyaan di hati Fang Yuan sebagian besar terjawab pada saat ini. Saat itu biksu anggur bunga, untuk memelihara teratai harta karun esensi surgawi, datang ke desa Gu Yue. Namun di saat-saat terakhir, ia dihentikan oleh Gu Yue generasi pertama, sehingga ia menggunakan metodenya untuk melemparkannya ke kuburan sungai darah. Biksu anggur bunga juga merupakan Master Gu peringkat 5, ia harus bertarung sengit dengan Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama telah beroperasi selama ratusan tahun, memiliki keunggulan medan, sehingga biksu anggur bunga tidak dapat bersaing dengannya, sehingga ia hanya bisa melarikan diri. Ia menggunakan laba-laba serigala tanah 1000 li untuk menggali jalan ini, dan setelah meninggalkan medan perang ia telah menderita cedera yang tidak dapat disembuhkan. Di akhir hidupnya, ia buru-buru meninggalkan warisannya sebagai tindakan balas dendam terakhir. Ia berusaha membiarkan keturunannya mengambil teratai harta karun esensi surgawi dan menghancurkan fondasi klan Gu Yue. Ini menjelaskan mengapa biksu anggur bunga bermandikan darah, tubuhnya penuh dengan luka. Namun alasan mengapa laba-laba serigala tanah 1000 li tertidur dan menyegel dirinya di sini, itu masih menjadi misteri. Juga Gu Yue generasi pertama, apa yang sebenarnya ia cari? Semua kecurigaan ini adalah detail kecil. Yang penting adalah meninggalkan tempat ini. Fang Yuan mengulurkan tangannya, memancarkan sedikit esensi purba dan memurnikan laba-laba serigala tanah 1000 li. Dinding batu kokoh ini adalah kepompong yang diciptakan oleh laba-laba serigala tanah 1000 li saat ia berhibernasi. Dinding batu itu sangat lemah, seperti gu babi hutan putih yang diambil Fang Yuan dari gu bunga harta karun bumi. Jadi, meskipun itu adalah gu tingkat 5, Fang Yuan dengan mudah memurnikannya. Fang Yuan membuang gu sayap petir sebelumnya dan tidak memiliki gu tipe gerakan, ini menjadi kelemahannya sekali lagi.
Namun sekarang ia memperoleh laba-laba serigala tanah 1000 li, jadi itu seperti secercah harapan di saat-saat tergelap. Laba-laba serigala tanah 1000 li ini adalah seekor guti petunggangan besar. Ia memakan tanah sebagai makanannya, dan mudah dipelihara. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba perak saljunya ke dalamnya, dan laba-laba serigala tanah 1000 li perlahan-lahan terbangun, auranya menjadi lebih kuat. Ia mulai mengonsumsi, memakan tanah dalam jumlah besar. Ketika ia pulih sampai batas tertentu, Fang Yuan yang tidak sabar untuk pergi dengan cepat naik ke punggungnya, memerintahkannya untuk bergerak maju. Meskipun ia hanya pulih sedikit, laba-laba serigala tanah 1000 li masih merupakan gu tingkat 5. 3 pasang kakinya bergerak cepat, menerobos masuk. Setelah kepompong itu pecah, gua di belakangnya juga terbuka. Jalan setapak ini adalah yang dibuat oleh biksu anggur bunga ketika ia melarikan diri. Para senior membuka jalan bagi para junior untuk berlari, jadi ini sangat membantu Fang Yuan. Satu-satunya kekhawatiran adalah, cacing guti petunggangan membutuhkan banyak esensi purba untuk digunakan. Laba-laba serigala tanah 1000 li adalah tingkat 5. Esensi purba tingkat 3 tidak dapat mempertahankan pengeluarannya, jadi sesekali, Fang Yuan harus berhenti dan duduk di punggung laba-laba serigala tanah 1000 li, mengaktifkan teratai harta karun esensi surgawi sambil mengekstraksi esensi alami dari batu purba miliknya. Dengan 2 sumber, serta pemulihan alami kelas C miliknya, tingkat pemulihan esensi purba Fang Yuan cepat, tak tertandingi sebelumnya. Saat ia memerintahkan laba-laba serigala tanah 1000 li untuk bergerak maju, ia juga akan berhenti untuk memulihkan esensi purba miliknya. Ketika mereka menemukan sebuah gua, mereka akan mengebor jalan mereka, dan dengan proses yang berulang seperti itu, Fang Yuan secara bertahap menjauh dari kuburan danau darah, menuju ke permukaan bab 189, perubahan yang mengejutkan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Matahari terbenam saat malam tiba, dan matahari terbenam seperti api yang menyala di cakrawala. Berdiri di lereng adalah Bai Ningbing, berpakaian putih, rambutnya seputih salju. Sinar terakhir matahari terbenam terpantul di matanya, mengisyaratkan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Matahari terbenam yang begitu indah, berapa kali lagi aku bisa melihatnya, kecemerlangan alam ini, aku hanya melihat sedikit dari semuanya, sungguh sia-sia. Apalagi saat di sekitarku, orang-orang menyebalkan ini masih berdebat. Bai Ningbing mendengus dalam hatinya, menarik kembali pandangannya dan menyapu lingkungan sekitar. Aliansi Gu Yue dan klan Xiong, 100 Master Gu yang tersisa berkumpul bersama dan mengelilingi Bai Ningbing. Bai Ningbing, jika kau mundur dari kompetisi ini sekarang, kami bisa mengampuni nyawamu. Memang, jika kau tahu tempatmu, sebaiknya kami bersikap baik dan membiarkanmu pergi. Para Gu Master klan Bai kalian sebagian besar sudah tamat. Yang tersisa semuanya telah kami hentikan. Jangan berharap pada bala bantuan, mereka tidak akan datang. Dengan Fang Zheng, Xiong Jiaomen, Xiong Lin, dan Qi Cheng sebagai pemimpin, para Gu Master muda itu berbicara bergantian, mencoba menghancurkan semangat Bai Ningbing. Namun, Bai Ningbing tidak menaruh hati pada kata-kata ini. Sekelompok tikus mendatangi, gajah dan berteriak, sungguh menggelikan. Bai Ningbing tertawa dingin, tatapannya menyapu kerumunan, menunjukkan rasa jijik. Di antara kalian, hanya Gu Yue Fang Yuan yang sedikit menarik. Sayang sekali dia tidak ada di sini. Hehe, serang aku bersama-sama. Sambil berkata demikian, Bai Ningbing menciptakan bilah es, menggunakan tangannya untuk menyeka bilah tajam yang memancarkan energi dingin, dia bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Orang ini terlalu sombong. Tidak menganggap kita serius. Saudara-saudara, mari kita serang bersama. Semua orang melancarkan satu serangan, bahkan 10 Bai Ningbing akan berubah menjadi pasta daging. Para Master Gu mengejek, tetapi tidak ada yang berani menyerang dengan gegabah. Meskipun Bai Ningbing sendirian, auranya sangat kuat, menyebabkan semua orang merasa terancam. Semuanya tenang, jangan dengarkan ejekan Bai Ningbing. Kita tidak berlatih bersama sebelumnya dan tidak memiliki kerjasama yang baik. Jika kita menyerang bersama, kita akan membuang banyak tenaga kita dan dia akan memanfaatkannya. Xiong Lin berteriak, lalu siapa yang menyerang lebih dulu? Tanya Qi Cheng. Meskipun mereka bekerja sama dengan klan Xiong dan menyerang klan Bai, aliansi ini tidak dekat. Siapapun yang menyerang lebih dulu menanggung risiko yang lebih tinggi, dan juga berisiko pihak lain mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Tidak apa-apa,
aku akan melawan Bai Ningbing terlebih dahulu. Sejujurnya, aku sudah ingin bertarung denganmu sejak lama. Xiong Jianmen melangkah maju. Dia meniup peluit, dan begitu dia meniupnya, suara binatang buas yang berlarian dapat terdengar dari jauh. Banyak bayangan hitam saling tumpang tindih di hutan, dan yang muncul adalah lebih dari 200 beruang hitam. Beruang hitam di depan gerombolan itu lebih besar dari yang lain, itu adalah beruang hitam tingkat Raja 100 binatang buas. Gelombang serigala itu berbahaya, tetapi itu juga merupakan kesempatan. Xiong Jiaomen naik ke peringkat 3 karenanya, dan Gu perbudakan beruang juga naik ke peringkat 3, akhirnya mampu memperbudak Raja 100 binatang buas tipe beruang. Ini adalah kartu truf Xiong Jiaomen. Bagus sekali, bos wanita. Ya Tuhan gelombang, banyak sekali beruang. Dengan semua beruang ini dan kita berada di sekitar 100 orang, Bai Ningbing akan mati. Master Gu klan Xiong tergerak, menjadi bersemangat. Klan Gu Yue tampak rumit, setelah Xiong Li meninggal, Xiong Jiaomen ini menjadi pesaing nomor 1 di klan Xiong. Melihat klan Gu Yue, setelah King Su meninggal, Mo Bei juga mengikutinya. Meskipun Fang Yuan naik ke peringkat 3, bakatnya hanya kelas C, sulit untuk mengandalkannya. Untungnya, kita masih memiliki Gu Yue Fang Zheng kelas A. Banyak Master Gu memandang Fang Zheng, berpikir demikian dan merasa yakin. Terutama selama kompetisi 3 klan ini, Fang Zheng tampaknya menjadi lebih dewasa, menyerang lebih ganas, dan banyak Master Gu klan Bai terbunuh olehnya. Penampilan seperti itu membuat banyak anggota klan merasa terhibur. Ini adalah watak sejati seorang jenius kelas A. Hasilnya cukup terjamin. Bahkan tahap puncak peringkat 3 dengan banyak bakat tidak dapat menandingi 100 orang. Tuan King Su, aku akan membalas dendam untukmu secara pribadi. Setelah itu, jika kakak muncul, Fang Zheng menatap tajam ke arah Bai Ningbing, berpikir cepat dalam benaknya. Hanya 100 raja binatang buas, sungguh trik yang membosankan. Seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Fisik jiwa es gelap utara. Aku sudah mencapai batasku ya. Bai Ningbing merasa hidupnya berakhir, tubuhnya telah mencapai semacam batas. Tidak lama kemudian, dia akan mati. Bahkan sekarang, dia bisa merasakan tubuhnya mulai runtuh, dan sebagian besar daging dan darahnya berubah menjadi es dan salju. Namun demikian, Bai Ningbing tetap tenang, tatapannya terkonsentrasi. Dia menatap sinar matahari untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik dan melihat kelompok beruang yang menyerbu. Karena kalian semua mencari kematian, aku akan bertindak dengan penuh belas kasihan dan mengabulkan semua keinginan kalian. Mungkin dengan cara ini, itu bisa membawa sedikit kegembiraan dalam hidupku, dia mendesah pelan. Tidak jauh dari sana, 3 pemimpin klan dan Master Gu berdiri diam, benar-benar diam. Pertempuran akhirnya dimulai. Membunuh Bai Ningbing adalah kemenangan terbesar. Pemimpin klan Xiong diam-diam bersemangat. Kita ditipu. Mereka benar-benar bersekongkol untuk berurusan dengan kita. Hehehe, kalian semua meremehkan Bai Ningbing, bersiaplah untuk kejutan. Pemimpin klan Bai tenang seperti air, merencanakan dalam benaknya. Gu Yuebo menunjukkan ekspresi khawatir. Sampai sekarang, Fang Yuan dan Tai Sueleng tidak muncul sama sekali. Meskipun kompetisi 3 klan itu penting, pikirannya ada di tempat lain. Fisik bulan kuno Yin yang sunyi. Jika Fang Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu, kita harus melindunginya dengan segala cara dan membawanya ke kuburan danau darah. Berpikir demikian, Gu Yuebo menatap Tai Ruonan tanpa membalikkan tubuhnya. Wanita muda keluarga Tai ini memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia sudah dibawa oleh Gu Yuebo, diam-diam menjadi tawanan. Tai Ruonan tidak khawatir tentang situasinya. Dia percaya pada ayahnya, dan juga berpikir tentang cara menangkap Fang Yuan. Bakat apapun yang dimiliki Fang Yuan, selama seseorang mau berusaha, mereka dapat menilainya. Jika dia benar-benar memiliki 10 bakat ekstrim, maka kecurigaannya akan menjadi yang terbesar. Sial, Fang Yuan mengumpat, berbaring di punggung laba-laba serigala tanah 1000 li, menempel erat dan mencegah dirinya terjatuh. Dia ingin menggunakan jalur yang dibuka oleh biksu anggur bunga untuk maju dengan mudah. Namun, masa-masa indah tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian, laba-laba serigala tanah 1000 li mulai menggila. Ia mulai menyerap esensi alami di udara, menggunakannya. Pada saat yang sama, ketiga pasang kakinya mulai menggali jalur baru, bergerak secara acak di gua bawah tanah.
Fang Yuan akhirnya mengerti. Laba-laba serigala tanah 1000 li ini, di bawah komando Biksu Anggur Bunga, telah terlibat dalam pertempuran dengan Gu Yue generasi pertama sebelumnya. Dalam pertempuran itu, ia dirusak oleh Gu Blood Frenzy. Biksu Anggur Bunga mengandalkannya untuk melarikan diri, lalu buru-buru menciptakan gua rahasia, meninggalkan warisannya sebelum meninggal. Setelah kehilangan tuannya, laba-laba serigala tanah 1000 li kehilangan kendali dan dengan panik kembali ke jalur yang telah digalinya saat melarikan diri. Tepat sebelum kematian, yang beruntung adalah laba-laba serigala tanah 1000 li menyegel dirinya sendiri dan berhibernasi, mempertahankan kekuatan hidupnya yang terakhir sebelum mati. Ratusan tahun kemudian, Fang Yuan kembali ke tempat itu dan menggali kepompong, menyebabkannya terbangun lagi. Namun, masalah Blood Frenzy Gu tidak terpecahkan, dan setelah beberapa saat, ia mulai bertindak lagi. Fang Yuan berada jauh di dalam gua, dan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri ia tidak dapat melarikan diri ke permukaan. Ia membutuhkan kemampuan laba-laba serigala tanah 1000 li. Laba-laba serigala tanah 1000 li mulai menjadi gila, semakin tidak terkendali, Fang Yuan hanya bisa menungganginya, bertaruh pada keberuntungannya. Namun, pada titik ini, frekuensi laba-laba serigala tanah 1000 li untuk menjadi gila tidak terlalu tinggi, jadi Fang Yuan masih memiliki kendali atas hal itu. Meskipun kendalinya mulai menurun, secara keseluruhan, ia masih mengendalikan arah umum. Ia membiarkan laba-laba serigala tanah 1000 li menggali jalannya ke permukaan, tetapi di mana ia akan berakhir, Fang Yuan tidak tahu. Sinar matahari terakhir seperti darah, memantul pada mayat-mayat yang terpotong-potong dan anggota tubuh yang patah di mana-mana di medan perang. Bai Ningbing berdiri dengan angkuh di medan perang, lapisan es tebal di bawah kakinya saat wilayah es terus menyebar keluar. Master Gu yang tersisa berjumlah kurang dari 30, tetap berdekatan mencoba menemukan sedikit kepastian dari kehangatan tubuh masing-masing. Kelompok beruang telah lama dimusnahkan. Bahkan Xiong Jianmen telah dipenggal oleh bila es Bai Ningbing, dan kepalanya terbang jauh saat darah mengalir seperti air mancur dari lehernya. Xiong Lin ditembus oleh es dari Bai Ningbing, dan Gu Yue Chi Cheng berubah menjadi patung es. Di dalam peti es, dia masih mempertahankan gerakan menghindar tepat sebelum kematian, wajahnya menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan keterkejutan yang sangat jelas dan nyata. Tubuh Fang Zheng penuh dengan luka, tetapi tidak ada darah, semua lukanya membeku karena es dan salju. Dia bernapas dengan kasar, menatap Bai Ningbing dengan tidak percaya. Apa yang terjadi sebelumnya seperti mimpi buruk. Bai Ningbing jelas-jelas adalah peringkat 3, tetapi kekuatan tempurnya hampir peringkat 4. Meskipun mirip, tetapi kamu bukan dia, sungguh membosankan. Bai Ningbing menatap Fang Zheng, berjalan mendekat. Fang Zheng masih hidup, juga disengaja oleh Bai Ningbing. Semua Master Gu menjadi ribut, moral mereka berada pada titik terendah. Jika bukan karena fakta bahwa para pemimpin klan mereka menonton dari jauh, mereka pasti sudah hancur dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sialan, mengapa kekuatan tempur kita begitu berbeda? Aku adalah bakat kelas A, apakah aku akan mati di sini? Fang Zheng menggertakkan giginya, berteriak dalam hatinya. Mati! Bai Ningbing melompat, mengangkat bila esnya tinggi-tinggi di udara. Tebal, bila es itu mengembang, hampir 5 hingga 6 kali lipat dari aslinya, mengirimkan aura yang tak terbendung saat menebas ke arah semua orang. Aku akan mati. Menghadapi serangan ini, banyak Gu Master yang hancur dan menangis putus asa. Sial, kenapa jadi begini? Wajah pemimpin klan Xiong penuh dengan keputusasaan. Gu Yuebo mendesak untuk bergerak, tetapi pemimpin klan Bai mencibir, menghentikannya. Pemimpin klan Gu Yue, tidak ada yang boleh ikut campur, apakah kamu akan mengingkari janjimu dan melanggar perjanjian? Gu Yuebo menyipitkan matanya, Bai Ningbing hanya peringkat 3, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu, kau curang terang-terangan. Curang, hehe, biar ku katakan yang sebenarnya, Bai Ningbing dari klan kita adalah fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai berteriak keras. Apa? 10 bakat ekstrim. Seketika, Gu Yuebo dan pemimpin klan Xiong terkejut. Lapor, pemimpin klan, telah terjadi gempa bumi aneh, banyak bangunan bambu klan runtuh, dan tanah merembes dengan air darah. Tidak banyak orang yang terluka tetapi mereka panik, seorang Gu Master klan Gu Yue datang berlari. Tidak kusangka ada sesuatu.
Ekspresi Gu Yuebo berubah bab 190, pertarungan ketiga melawan Bai Ningbing. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Pakaian bulan. Dengan bilah pedang yang mendekat, Fang Zheng berteriak, mengaktifkan cacing Gu-nya. Cahaya berkabut yang berwarna biru seperti bulan memancar keluar dari tubuhnya, meluas dan mengelilingi semua Master Gu di sekitarnya. Namun meski begitu, semua orang masih putus asa. Berjuang tidak ada gunanya. Mata biru Bai Ningbing bersinar dengan kekejaman dan ketidakpedulian. Namun saat ini, bam, tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi gumpalan sebelum meledak, membuat tanah beterbangan. Master Gu berteriak kesakitan saat mereka berguling menjauh dari benturan. Dalam kepulan asap, seekor laba-laba raksasa muncul dari pandangan semua orang. Aura Gu tingkat 5 membuat semua orang waspada. Di atas laba-laba yang tampak seperti terbuat dari baja, seorang pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam berdiri tegak. Akhirnya aku mencapai permukaan. Fang Yuan mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Hah! Tak lama kemudian, dia melihat Bai Ningbing yang sedang menebas ke arahnya di udara. Pedang es raksasa itu memotong angin saat menebas ke arahnya. Fang Yuan, akhirnya kau di sini. Wajah tenang Bai Ningbing, setelah sedikit tertegun, berubah sepenuhnya menjadi kegembiraan dan niat bertarung. Fang Yuan mendengus sebelum pedang es itu menyentuhnya. Angin dingin membuatnya merasa sedikit dingin saat rambut hitamnya beterbangan di belakangnya. Dia mengangkat tangannya, kelabang emas gergaji. Bam! Pedang es bertabrakan dengan kelabang emas gergaji, dan setelah kebuntuan, pisau cukur kelabang emas itu berputar dengan ganas, sejumlah besar pecahan es beterbangan keluar. Suara gesekan, retakan dengan cepat muncul dari permukaan pedang es, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Hancurkan, teriak Fang Yuan, dia memiliki kekuatan dua babi hutan, kekuatannya benar-benar mengalahkan Bai Ningbing. Bai Ningbing hanya bisa melepaskannya saat bilah es itu pecah berkeping-keping, dan pecahan-pecahan es berjatuhan. Laba-laba serigala tanah seribu li mulai mengamuk lagi, merentangkan keenam kakinya dan menyerang ke arah Bai Ningbing. Cacing Gu memiliki kecerdasan yang rendah, tetapi mereka terlahir sensitif, mampu merasakan target mana yang lebih mengancam bagi mereka. Aura Bai Ningbing menyebabkan laba-laba serigala tanah seribu li memperlakukannya sebagai musuh, menguncinya. Lengan Bai Ningbing melambai, dan es beterbangan berjajar. Es-es itu mengenai tubuh laba-laba serigala tanah seribu li dan hancur, sementara laba-laba serigala tanah seribu li mengamuk dan menggeram, menerkam sementara Fang Yuan berada di atasnya. Swiss, Swiss, Swiss. 3 kaki spiral hitam melesat keluar seperti anak panah ke arah tubuh Bai Ningbing yang rapuh. Merasakan bahaya, cahaya seputih salju melesat keluar dari celah Bai Ningbing. Cahaya itu meluas, menampakkan ular abadi berwujud putih Gu, yang melayang di udara. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, melompat dan mendarat di punggung ular abadi berwujud putih itu, menatap Fang Yuan, menarik. Sangat menarik, Fang Yuan, ternyata kau tidak mengecewakanku. Kakak, Fang Zheng bangkit dari lantai. Wajahnya telah terpotong oleh bilah es, wajahnya penuh darah saat ia menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang rumit. Lawan juga memiliki Gu tingkat 5. Tatapan pemimpin klan Bai menegang, menjadi gugup. Fang Yuan, kau akhirnya muncul. Gu tingkat 5, bukankah itu laba-laba serigala tanah seribu li? Perhatian Gu Yuebo tertarik. Di medan perang, 2 anak muda dengan usia yang berbeda berdiri di sisi yang berlawanan. Yang satu mengenakan jubah putih, berambut perak dan bermata biru, menunggangi ular abadi berwujud putih sambil memegang bilah es di tangannya, seperti makhluk abadi es yang turun ke alam fana. Yang satunya berjubah hitam, berambut hitam, dan bermata hitam, berdiri di punggung laba-laba serigala tanah seribu li, memegang kelabang emas gergaji rantai di tangannya, berdengung saat berputar, seperti dewa iblis yang dipanggil ke dunia. Sikap keduanya yang berlawanan menarik banyak tatapan. Bai Ningbing memiliki ekspresi gembira, mengangkat bilah es, berteriak keras, ini akan menjadi pertempuran paling seru dalam hidupku. Ayo, Fang Yuan, mari kita bertarung sampai mati. Fang Yuan menatap Bai Ningbing, menggunakan penglihatan tepinya untuk mengamati sekeliling. Ini adalah kompetisi 3 klan. Memikirkan bahwa laba-laba serigala tanah seribu li membawanya ke sini. Dia tidak ingin terlibat dengan Bai Ningbing dan membuang-buang waktunya di sini. Apakah Tai Sueleng atau Gu Yue generasi pertama menang, mereka pasti akan memburunya.
Tetapi jika dia tidak mengalahkan Bai Ningbing ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Jadi pertempuran itu, bam, ular abadi bentuk putih dan laba-laba serigala tanah 1000 li bertabrakan. Ular putih itu melingkar saat laba-laba hitam itu menusuk, bertarung dari jarak dekat. Di punggung kedua Gu, dua tubuh bergerak, bila es menarik percikan yang berbeda di langit sementara kelabang emas gergaji mesin berdengung saat memanjang dan menyusut sesuka hati. Batu-batu gunung pecah, dan ledakan gemuruh terjadi terus-menerus. Es menghantam Fang Yuan secara langsung, tetapi diblokir oleh baju besi putih Gu kanopi langit. Bila bulan darah menghantam Bai Ningbing, menyebabkan cedera besar yang langsung ditutupi oleh lapisan es, menyegel luka. Es berubah menjadi darah dan daging, menyebabkan Bai Ningbing pulih sepenuhnya. Itu benar-benar fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Xiong melihat ini dan menatapnya dengan mata terbuka lebar. 10 fisik ekstrim adalah bakat legendaris, dia tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Hehehe, Fang Yuan berani mencoba melawan Bai Ningbing, dia pasti kalah. Pemimpin klan Bai tertawa sinis. Itu mungkin tidak, Tai Ruonan di sampingnya cemberut. 10 fisik ekstrim, pasti itu. Dalam pertempuran seperti itu, jika dia kelas C, esensi purbanya pasti sudah lama hilang. Fang Yuan, kamu memang fisik bulan kuno Yin yang sunyi. Gu Yuebo mengepalkan tinjunya, ekspresinya sangat gelisah. Ini adalah kekuatan sejati kakak. Jadi kakak benar-benar fisik 10 ekstrim, dia telah menyembunyikan dirinya selama ini. Mulut Fang Zheng sedikit terbuka, wajahnya penuh dengan kesedihan. Kebenaran ada di depannya, jadi apa artinya harga dirinya sebelumnya sekarang? Setiap kali, bentrokan hebat Fang Yuan dan Bai Ningbing akan membuat hatinya bergetar sekali. Dia merasa tubuhnya semakin mengecil, dan bayangan kakak laki-lakinya Fang Yuan mulai menyelimutinya sekali lagi. Pertarungan macam apa ini? Aku tidak percaya bahwa ini adalah pertarungan dua Gu Master tingkat 3. Apakah aku salah lihat? Fang Yuan begitu ganas. Bertarung satu lawan satu melawan Bai Ningbing dan sama-sama seimbang. Beberapa Gu Master muda yang masih hidup menatap dengan tidak percaya. Pertarungan tiba-tiba berubah sekali lagi. Ular abadi berwujud putih dan laba-laba serigala tanah 1000 li sama-sama mengalami kerusakan besar, tetapi tidak disempurnakan oleh Bai Ningbing, hanya tertarik oleh fisik jiwa es gelap utara. Ular abadi berwujud putih memuntahkan gumpalan kabut putih, menutupi seluruh medan perang. Kemudian, tubuhnya bergetar dan melemparkan Bai Ningbing dari tubuhnya sebelum pergi. Ini, abadi. Melihat ini, pemimpin klan Bai terkejut. Saat dia melihat ular putih yang melarikan diri, dia tidak tahu harus berkata apa. Kabut ini seperti labirin, mampu mengaburkan penglihatan dan mengikuti seseorang seperti bayangan. Fang Yuan diselimuti oleh kabut putih, dan matanya tidak melihat apapun kecuali warna putih. Namun, dia tidak panik, karena meskipun penglihatannya terpengaruh, dia masih memiliki 4 indera lainnya, pengecap, pendengaran, penciuman, dan peraba. Rumput telinga komunikasi bumi. Akar tumbuh dari telinga Fang Yuan, dan segera dia mendengar suara menganalisis situasi dalam radius 300 langkah darinya. Gu mata petir. Mata Bai Ningbing bersinar. Dengan kilat, meskipun Gu mata petir adalah peringkat 3 dan dapat menembus ilusi, kabut yang dibuat oleh ular abadi peringkat 5 ini benar-benar menekannya. Sial, dia mengutuk dengan keras. Gu es. Lusinan es terbang ke segala arah. Telinga Fang Yuan berkedut, mendengar suara es yang bergerak melawan angin. Karena itu, ia buru-buru membalikkan tubuhnya ke sisi lain laba-laba serigala tanah 1000 li. Bam bam bam, es menghantam tubuh laba-laba serigala tanah 1000 li, membuatnya mengamuk dan bergegas menuju arah es. Aku tidak akan bermain denganmu. Fang Yuan turun dari laba-laba serigala tanah 1000 li, meninggalkannya dan mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi dan berusaha meninggalkan medan perang. Laba-laba serigala tanah 1000 li ini telah dirusak oleh Gu Blood Frenzy, akan segera berubah menjadi genangan air darah, jadi ia harus meninggalkannya sesegera mungkin. Bai Ningbing itu sekarang menjadi bom waktu yang terus berdetak, dan membunuhnya sama saja dengan meledakkan bom, ia tidak dapat disentuh. Para Master Gu yang mengamati pertempuran itu hanya melihat gumpalan kabut, sebelum sebagian kecilnya terbagi dan melayang ke arah tenggara medan perang. Di dalam kabut ini, tentu saja itu adalah Fang Yuan. Kabut labirin mengikuti seperti bayangan, dan jika tidak dihilangkan, kabut itu akan terus mengaburkan pandangan Fang Yuan sampai kabut labirin memudar dengan sendirinya.
Mata Fang Yuan terus melihat kabut, tetapi dia memiliki rumput telinga komunikasi bumi, sehingga dia dapat menentukan lokasinya melalui suara. Angin yang bergerak dan dedaunan pohon, mata air pegunungan dan airnya yang mengalir, kicauan burung, napas binatang buas, semuanya adalah suara. Hanya bebatuan gunung yang tidak bersuara, jadi, dia terkadang menabraknya. Badai pedang es. Di belakangnya, suara Bai Ningbing terdengar. Huf huf huf. Angin bertiup saat udara dingin menyebar, suhu di udara mulai menurun, dan badai pedang es berwarna putih terbentuk, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan laba-laba serigala tanah seribu li pun terdorong olehnya. Gumpalan kabut itu, seharusnya Fang Yuan. Cepat hentikan dia. Di sampingnya, Tai Ruonan berteriak keras. Fang Yuan, jangan pergi, desa Gu Yue adalah rumahmu. Gu Yuebo merasa cemas, mencoba mengejarnya tetapi dihentikan oleh dua pemimpin klan lainnya. Kenapa, pemimpin klan Gu Yue, apakah kau akan melanggar perjanjian dan memasuki medan perang? Pemimpin klan Xiong menyilangkan lengannya dan mencibir. Klan Gu Yue kita mengakui kekalahan kita dalam pertempuran ini. Sekarang, siapapun yang menghentikanku, aku akan membunuh tanpa ragu-ragu. Gu Yuebo memperhatikan Fang Yuan semakin jauh, karena kecemasannya meningkat. Apakah kau mengancamku? Aku tidak takut padamu, Gu Yuebo. Ekspresi pemimpin klan Bai muram, pada saat yang sama memberi isyarat kepada Gu Masternya. Gu Master mengerti, dan segera mengirim anak buahnya untuk mengejar Fang Yuan. Kita tidak bisa membiarkannya lolos, aku akan pergi duluan. Tai Ruonan melihat kesempatan ini, segera bergerak, sepasang sayap baja hitam muncul dari punggungnya saat dia terbang ke udara, mengejar Fang Yuan. Namun saat ini, bayangan hijau melesat mendekat. Peringkat 5, boneka gunung raksasa Gu. Gu ini tampak seperti topeng perunggu. Penampilannya sederhana, hanya memperlihatkan mata dan mulut. Topeng perunggu itu berlumuran darah, terbang ke arah wajah gadis muda itu tanpa menghiraukan keterkejutannya. Ayah, melihat jejak darah, Tai Ruonan berteriak tanpa sadar. Saat ini, tangan baja besar juga terbang mendekat, meraih Tai Ruonan dan terbang jauh tanpa jeda. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Sepertinya Tai Sueleng kemungkinan besar akan kalah. Hehe, sudah hampir 1000 tahun, kakak senior, kau benar-benar memberiku, adik juniormu, kejutan. Lebih dari 300 meter di atas tanah, seorang Gu Master tua menatap pemandangan itu, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Rambutnya putih, begitu pula alisnya. Saat dia duduk di atas burung bangor raksasa, telapak tangan kanannya terbuka dengan cacing darah kinsip Gu. Gu ini sangat bening, seperti batu akik merah. Bentuknya seperti jangkrik, memancarkan cahaya sesekali, menunjuk ke arah desa Gu Yue. Kakak senior, bahkan jika kamu bersembunyi di sini, aku masih bisa menemukanmu. Kamu mencuri kesempatanku saat itu, jadi aku akan membalas budi kepadamu 1000 kali lipat kali ini. Orang tua beralis putih itu menggertakkan giginya saat dia berkata demikian, dan dia menunjukkan ekspresi kebencian yang mendalam.